Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya, yang di mancanegara maupun yang di dalam negeri, ya. Terima kasih. Dengan harapan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya, silakan di share linknya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akhir pekan, ya. Semuanya libur. Aku coba pilihkan kajian-kajian yang sedikit ringan. Setelah sekian hari kita selama pekan-pekan, dalam satu pekan itu, ya, Isnin sampai Jum'ah, ya, berhadapan dengan papan tulis. Ini coba sedikit santai, tidak berhadapan dengan papan tulis supaya kalian tidak jenuh, ya. Jadi supaya ada sedikit varian, ya. Kalau kencang terus nanti jenuh. Oke, aku akan kasih tajuk mampir ngombe kali ini adalah merasa kehilangan muesa, ya. Sebelumnya aku sampaikan dulu ada dua komentar dari dua video kajian kita yang belum aku baca, ya. Insya Allah nanti akan aku carikan waktu, akan aku baca, ya. Artinya aku tetap memberikan penghormatan, apresiasi kepada kalian-kalian semuanya yang telah memberikan komentar dalam kajian-kajian kita, ya. Nanti aku carikan waktunya. Oke. Kita jadi gini, ya, kampus itu tempat belajar, ya. Ya tentunya kampus mewakili sekolahan lah, ya. Itu yang dibatasi oleh tembok-tembok, oleh ruang-ruang, ya. Itu belajar kalau dalam terminologinya kampus, dan itu menjadi sempit. Padahal alam ini adalah tempat kita belajar, dan kita bisa belajar dari apapun, ya, yang telah Gusti Allah hamparkan, ya, seperti apa yang kita lihat di alam ini, ya. Ini hamparan yang kita boleh belajar dari apa yang ada di sekitar kita. Saat ini kita belajar dari muesa, ya. Jadi aku ceritakan dulu, ya. Nanti coba kita ambil apa yang kita bisa dapat sebagai pelajaran dari kisah tentang muesa ini, ya.
Jadi gini, aku sudah unggah di Facebook ya. Kami itu kehilangan Muesa ya. Ceritanya begini, ada kucing liar. Jadi Muesa itu kucing liar ya. Ya namanya liar juga nggak tahu, entah punya siapa, entah dari mana juga nggak tahu. Ya karena sering kesini dan dikasih makan, akhirnya sering main ke rumah ya. Duk Ranti dan itu sangat menyayangi Muesa, begitu mereka kasih nama. Menduplikat nama kucingnya Kanjeng Nabi ya, Muesa ya. Muesa baru melahirkan sekitar 4 atau 5, tapi tepatnya 5 tuh ya anaknya. 5 anaknya yang sekarang juga sudah nggak bersama kami ya. Karena kan begitu hari keberapa gitu ya, biasanya kucing itu anaknya dibawa pindah lagi kemana. Dan akhirnya ternyata kemarin aku sudah cek, itu diambil tetangga dan itu pas 5 dan aku ikut senang karena mereka rawat dengan baik. Jadi selama mereka rawat dengan baik ya tidak ada masalah ya. Oke-oke saja. Kalau misalkan tidak dirawat dengan baik tentunya aku ambil dan biar aku yang merawatnya. Ya, jadi dia baru melahirkan ya dan dengan 5 anak itu ya. Karena memang asalnya itu kucing liar ya. Kalau kucing liar kan kita tidak dapat kontrol dia baru makan apa, dia dari mana, dari tempat bersih atau tidak ya. Jadi walaupun demikian ya kami tetap bikin aturan ketat, nggak boleh masuk rumah. Cuman di luar rumah di halaman tetap kami kasih makan. Meskipun kadang-kadang dia mencuri kesempatan masuk ke masuk ke apa? Ke rumah dan ke dalam kamar gitu ya. Terus kami suruh keluar tuh ya. Moesa, Moesa, Moesa kami panggil, kami suruh keluar ya. Biasanya dia begitu di dalam kamar. Kucing ini sangat baik sekali dan sangat manut ya. Manut itu disuruh apa itu ya dia ikut gitu ya. Sangat sangat bagus, sangat baik lah kucing ini ya. Nah, paginya itu mulutnya itu berbusa ya. Kami semuanya bertanya-tanya loh kenapa kok begini. Dan aku pertama kali tahu dari mamanya Nduk Ranti. Tapi ketika aku lihat dia sudah pergi dan ada busa tertinggal dari mulutnya. Aku sih positif thinking aja ya. Nanti juga baik sendiri ya karena ya juga namanya kucing liar mungkin salah makan salah apa gitu. Aku nggak berpikir yang macam-macam ya. Berikutnya ketika Nduk Ranti kan baru libur sekolah itu kan, terus dia naik kelas 4 SD ya. Dia berangkat sekolah ya Maesa baik-baik saja. Ya nggak ada masalah. Tiba ba'da duhur sekitar jam 2-an gitu ya. Di samping rumah itu ada suara gaduh anak-anak ya. Dan aku keluar karena kebetulan aku lelah jadi baru dari keluar terus rebahan dikit baru kemudian sholat. Aku mau ke Langgar mau sholat duhur. Aku lihat gerah itu sudah ada di sana ya. Ketika aku keluar dan aku lihat Nduk Ranti sudah menangis. Aku tanya, "Ada apa, Nduk?" gitu. Jawabnya dengan sesenggukan ya bahwa Moesa ya sudah mati. Ya, jadi apa kejang-kejang gitu ya. Moesa mati dan aku pun akhirnya menerobos kerumunan anak-anak yang sedang berkerumun ya dan aku tanyai mereka yang tahu satu persatu. Jadi dia lompat gitu terus kejang-kejang terus mati ya. Aku memegang jasadnya dan masih belum kaku ya memang karena baru saja mati. Kemudian karena aku buru-buru harus sholat duhur maka gerah itu ya sudah tuh dikuburkan gitu ya. Ketika aku pulang dari Langgar sudah dikuburkan sama gerah itu ya. Jadi kini Muesa meninggalkan kami. Ya, tapi masih beruntung dia nggak adanya kan di rumah. Kalau misalkan di jalanan matinya kami kan terus mencari-cari di mana kemana gitu ya. Untungnya di rumah dan gerah itu sempat menguburkan dan kami semua merasa kehilangan ya. Dan aku ucapkan Muesa terima kasih ya walaupun sejenak. Jadi ikut kami itu kata istriku sekitar 2 bulanan ya karena memang dia awalnya sudah hamil ya.
Terima kasih telah mau membersamai kami ya dalam suka dan duka. Muesa, darimu kami belajar bagaimana menghargai sebuah kenangan ya. Jadi berpisah itu sepertinya biasa, tapi menanggung kenangannya itu yang berat ya. Dan kemarin nanti tuh waktu foto kuburnya disertakan ya. Kemarin aku foto kemarin sama Dok Ranti dikasih bunga terus disiram air. Gitu. Jadi begini, coba kita tarik ya apa yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Kita belajar dari Muesa. Istriku itu mulai dari kantor sampai rumah sampai Isya nangis terus. Aku sama Gara itu bersedih, Ranti nangis juga. Ya, karena Muesa sudah masuk ke dalam hati kami karena dia baik. Ya. Dan kami merasa kehilangan. Gitu. Ya. Di tengah perjalanan dari kantor ke rumah, ya. Aku ajak ngobrol istriku supaya dia sedikit terhibur atau bagaimana gitu ya. Pada satu ketika Ranti itu pernah dimarah ketika mamanya pulang kerja, jadi ayam goreng satu piring itu habis dikasihkan Ranti. Gitu. Dan aku kadang-kadang kalau sibuk itu sampai lupa makan gitu ya. Jadi habis mamanya marah. Lah kok dikasihkan semua itu habis. Jadi Ranti dimarah mamanya. Terus aku bilang sama mamanya, seandainya kamu bisa bertransaksi ya, kepada Gusti Allah Agung, pasti kamu akan menggorengkan Muesa 3 piring ayam goreng untuknya, asalkan dia bisa hidup kembali. Iya kan? Yang dulu jadi marah kepada anaknya. Yang dulu kita marah, kita tidak suka, kenapa 1 piring dikasihkan semua, Mbok ya 2-3 potong. Itu 1 piring dikasihkan semua. Ya, dulu marah, sekarang menjadi sebuah sesalan. Seandainya bisa, jangankan 3 piring, berapa piring pun yang diminta sebagai transaksi kita kepada Gusti Allah, asal Muesa dihidupkan kembali, pasti kita berikan. Ya, pasti kita berikan. Ini bisa menjadi pembelajaran, ya. Begini, ini kita ceritanya ngalor ngidul ya, artinya ya jalurnya itu singular banget, nggak harus lurus-lurus. Ya. Alhamdulillah ketika almarhum bapakku menjelang hari akhirnya aku sempat merawat. Pada waktu itu nggak tahu, Gra itu masih umur berapa tahun gitu. Terus aku sama istriku sudah pulang rawat bapak gitu. Terus aku pulang rawat bapak dan masih sempat merawat. Akhirnya bapak menemui akhir hidupnya ya. Begitu juga peristiwa mama. Jadi bapak dulu baru mama. Ya. Aku terus pulang sana. Terus aku disuruh pulang, aku pulang. Terus aku sempat merawatnya, ya. Dan akhirnya sampai dari akhir hidupnya, ya. Jadi kedua orang tuaku itu, aku mendampinginya, ya, sampai akhir hidupnya. Dan itu pun aku merasa masih kurang. Ya, masih kurang. Kalau bisa memberikan lagi lebih bagaimana cara aku merawat bapak dan mama. Ya. Dan kalau kita pikirkan pastilah kita tidak pernah merasa puas seberapapun yang kita berikan perhatian kepada kedua orang tua kita. Ya. Mesti begitu. Aku juga begitu, merasa kurang puas. Itu padahal aku ikut merawatnya. Ya. Sementara di
publish di dalam kehidupan sosial. Banyak ya, banyak itu apa? Karena sering kita lihat ya, ketika bapak ibunya masih sehat, masih bisa diajak bicara, masih duduk, masih jalan, masih bersama-sama. Tapi perhatian anak-anaknya begitu tidak ada. Ya. Begitu tidak ada perhatiannya. Baru nanti ketika bapaknya, mamanya sudah tidak ada, yang dibikin selamatan lah, yang dibikin inilah, yang menangis lah, yang itulah, yang segala macamnya. Pertanyaannya lalu untuk apa? Kenapa ketika masih hidup dulu, kok tidak kamu perlakukan seperti itu? Setelah tidak ada baru, terus perhatiannya itu kalau orang Jawa bilang kate disok, mau ditumpahkan seluruhnya. Ya. Terus untuk apa? Mereka sudah tidak ada. Mereka sudah tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan paling ya tinggal doa saja. Kenapa ketika mereka masih sugeng, masih di dunia tidak diperlakukan seperti itu? Ketika sudah meninggal, ya menangis, digelarlah selamatan atau apa segala macamnya, ya dikenang. Lah ketika masih hidup kok nggak ada perhatian. Makanya aku angkat topi sama Gurem N. Rukem. Pertama kali aku libatkan, kita menangani kasus pemurtatan di Malang ya. Dari tempatku ke Malang itu kalau lancar ya 1 jam lah. Tapi kalau macet ya lebih. Itu dia bilang ke aku dia lagi merawat bundanya yang sudah sepuh. Aku sempat lihat apa namanya videonya itu sudah sepuh ya. Itu aku angkat topi sama Gurem N. Rukem. Anak laki dia, tapi merawat bundanya sampai menutup mata. Harusnya begitu setiap anak. Lah kalau anak laki aja begitu, seharusnya anak perempuan lebih dari itu. Karena kadang sekarang yang perempuan pun yang kurang ajar sama orang tua ya nggak sedikit. Gitu loh. Jadi nggak bisa kita selalu berpikir, oh kalau anak perempuan lebih perhatian terhadap orang tua. Enggak juga. Yang perempuan, yang laki, yang kurang ajar sama orang tua juga banyak. Nggak mau peduli. Ketika sudah nggak ada baru merasa paling peduli dan perlu untuk peduli. Lah sudah nggak ada mau ngapain? Kenapa waktu hidup dulu kok nggak kamu rawat dengan baik? Itu fenomena yang ada. Sama seperti yang tadi aku bilang, aku sedikit menghibur, sedikit memberikan wawasan gitu. Ya, ketika Muesa masih ada, sepiring ayam goreng yang diberikan Dok Ranti kepada Muesa jadi masalah. Tapi sekarang seandainya bisa, jangankan sepiring, 3 piring atau berapa piring pun selama mampu, ya kita berikan untuk Muesa agar Allah bersedia atau berkenan menghidupkan lagi Muesa, pasti diberikan. Komparasinya di sana. Ya. Jadi jangan ketika ada kita tidak peduli, baru peduli ketika sudah tidak ada, ya sudah. Apa artinya? Ya. Jadi kita perlu bagaimana kita peduli terhadap orang tua kita, bapak kita dan mama kita. Ya. Berikutnya, ya, kepergian Muesa itu menjadi kedukaan bagi kami sekeluarga, ya. Karena apa? Karena dia baik. Karena dia baik, ya. Dia baik sekali, diatur tuh bisa dan baiklah, menyenangkan gitu lah. Jadi kepergiannya sampai ditangisi. Itu Muesa, kucing, binatang. Maka bisa nggak kita ketika kita pergi nanti kita menjadi tangisan bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara kita, teman dakwah kita, teman bergurau kita, sahabat-sahabat kita, teman kita bermusik, bernyanyi atau apa. Bisa nggak kita ketika kita tidak ada, ketidakadaan kita menjadi tangisan bagi mereka, bisa nggak?
Karena sejelek-jelek orang ketika kematiannya itu menjadi kebahagiaan bagi orang lain, itu pasti orang jelek. Entah dia pemimpin kek, entah dia rakyat jelata kek, entah dia siapapun kek. Ketika kematiannya menjadi kebahagiaan bagi orang lain, pasti itu bajingan brengsek. Gak peduli dia mau raja, mau presiden, mau perdana menteri, mau tukang becak, mau tukang sapu, mau siapapun, ketika kematiannya menjadi kebahagiaan bagi orang lain, pasti itu bajingan. Tetapi ketika kematiannya menjadi duka bagi yang lain, berarti itu orang baik. Lah kalau Muesa saja yang kucing bisa berbuat demikian, kenapa kita tidak belajar dari Muesa? Kita berusaha baik terhadap siapapun, agar kematian kita nanti menjadi kedukaan bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Ya. Kita belajar dari siapa saja. Aku sudah bilang, kampus kehidupan ini adalah alam ini. Kalau yang universitas, institut itu kan kampus-kampus yang dibatasi tembok. Alam ini luas. Kita belajar kepada siapa saja. Ya, belajar kepada siapa saja. Ya, oke. Kemudian kehilangan, ya, dari sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Ya, kita siap tidak menerima kehilangan. Ya. Karena perpisahan itu pasti terjadi, ya. Masalahnya kita siap tidak menerima kehilangan. Kehilangan yang gue maksud nih, kehilangan secara universal. Kehilangan apapun. Ya. Kehilangan apapun. Ya. Kemarin sudah aku jelaskan Quran surat Al-Kautsar, surat yang 108 ayat yang kedua tentang pasol lili dan wanhar. Berjuanglah dan sisihkanlah. Ya, kemarin aku sudah jelaskan itu. Ya. Sekarang coba kita belajar, ya, tentang kehidupan, tentang orang-orang yang dulu berkuasa, tentang orang-orang yang dulu, ya, siapapun akan hormatlah kepada dia. Ketika masih menjabat, tiba-tiba ketika pensiun, dia menjadi terkulai, ya. Ketika orang lagi tidak mau mendengarnya, ya. Ketika tanda tangan sudah tidak laku, ketika kewibawaan sudah berlalu. Hilang semua apa yang dia miliki. Ya. Sehingga dia kena penyakit yang namanya post power syndrome. Jadi pejabat-pejabat itu kalau dia tidak siap kehilangan, dia akan kena post power syndrome. Karena jabatan yang dia miliki, kalau dia pejabat, ya, itu masuk ke dalam hati. Sama. Kenapa kami merasa kehilangan Muesa? Karena kebaikan Muesa masuk ke dalam hati kami dan kami merasa kehilangan. Ya. Begitu juga pejabat-pejabat itu akhirnya ya sudah sakit-sakitan. Karena apa? Dia kira jabatan yang dia miliki itu akan dia genggam selamanya. Padahal ada dimensi waktu yang membatasi. Karena kita ini terikat oleh ruang dan waktu. Selagi berkuasa yuk oke-oke saja. Tapi ketika sudah tidak berkuasa, masuk MPP, masa pendekatan pensiun, terkulai dia. Kenapa? Dia kira dia tidak akan berkuasa. Dia kira dia tidak akan kehilangan dengan apa yang pernah dia miliki. Sehingga yaitu post power syndrome berjangkit dalam kehidupannya. Ya. Yang bahaya lagi dia masih sok kuasa, padahal dia sudah tidak berkuasa. Itu lebih rusak lagi itu.
Dulu main tunjuk-tunjuk gini aja orang ikut. Sana lu, sana lu. Sekarang siapa lu main tunjuk-tunjuk? Merasa masih berkuasa main tunjuk-tunjuk terus orang kagak ikut. Lebih bengek lagi dia. Karena apa? Karena kekuasaan itu ya begitu melekat dalam hatinya seolah-olah dia tidak pernah kehilangan itu. Dan ketika dia kehilangan, jadilah post-war syndrome yang dia miliki. Ya, oke. Itu kalau kita hubungkan dengan kekuasaan. Ya. Sekarang kalau kita hubungkan dengan harta. Ya. Banyak orang-orang bijak berkata, dan itu sangat bagus sekali. Harta itu boleh kita miliki sebanyak apapun, asal dengan cara yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Islam itu tidak melarang kita menjadi kaya, tidak. Bahkan dalam hadisnya bahwa kemiskinan itu keponakannya kekafiran. Jadi berusaha jangan miskin. Ya miskin apa saja, yang miskin harta, miskin ilmu, ya. Khususnya tentang miskin harta, jangan sampai, karena nanti itu keponakannya, saudara dekatnya kafir, bisa menjadi kafir. Maka kalau kita baca secara keseluruhan holistik, ayat itu berpesan, lu kaya supaya lu tidak kafir, gitu loh. Jadi dalam Islam itu kita menjadi kaya itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan supaya kita kuat secara ekonomi, ya, menjadi kuat. Kata-kata orang bijak itu begini. Ya. Tapi berat ini. Harta itu biar parkir di saku saja. Jangan beri ruang untuk parkir di hati. Harta yang kamu miliki, kamu pengusaha, apapun, pedagang, petani, apapun lah, yang itu menjadimu kaya, ya, secara finansial kamu dilebihkan sama Gusti Allah Agung, sehingga kamu menjadi konglomerat, kaya, berada. Harta itu cukup parkir di saku. Jangan kamu perbolehkan dia parkir di hati. Karena apa? Kalau dia parkir di hati, kamu merasa berat kehilangan harta yang kamu miliki. Seperti tadi aku bilang, ya, Muesa parkir di hati kami, maka kami merasa berat kehilangan Muesa. Meskipun hanya sekitar 2 bulan. Begitu juga harta. Harta itu biarkan parkir di saku. Jangan bolehkan dia masuk parkir di hatimu. Karena kalau dia parkir di hatimu, kamu terasa berat kehilangan hartamu. Padahal itu kan bukan milik kita. 1 juta, 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, sampai triliun sekalipun. Itu kan bukan milik kita. Kita terlahir tanpa punya apapun. Itu kan kautsar yang diamanahkan kepada kita. Itu kautsar yang dititipkan kepada kita. Kemarin kan sudah aku ajarkan, ya. Dan kita disuruh memperjuangkan dinullah ini. Untuk perjuangan itu nggak ada yang gratis, karena semua memang nggak ada yang gratis, ada biaya yang harus dikeluarkan. Maka lakukanlah wanhar yang aku terjemahkan kepada kalian. Sisihkan dari harta yang kamu miliki itu untuk mendukung, membiayai perjuangan dakwah. Tetapi kalau ketika harta itu sudah parkir di dalam hatimu, wanhar itu berat untuk kamu lakukan. Berat. Tafsiran kita bukan seperti bukan seperti mainstream, ya. Kita yang anti mainstream. Jadi kalau lihat kajian ini, lihat kajianku tentang wanhar, ya. Tentang dekonstruksi Quran surat 108, ya, surat 2. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna sania kahwal abtar, ya. Itu sudah aku jelaskan kemarin. Jadi kalau belum lihat penjelasan itu masuk ke sini, ya kacau jadinya. Ya. Oke, aku ulangi lagi.
kalian akan kesulitan melakukan wanhar. Padahal kautsar yang diberikan itu bukan milikmu, kamu hanya diamanai doang. Dan Allah adalah pemilik yang sesungguhnya. Dan Gusti Allah Agung tidak minta semuanya, hanya sisihkan, hanya wanhar. Yang namanya wanhar itu pasti lebih sedikit daripada yang ada, nggak semuanya. Wanhar, kamu tahu wanhar untuk apa? Untuk soli, ya, untuk memperjuangkan. Perjuangan itu perlu biaya, perlu dana, ya. Maka dari itu, ya, sejak saat ini, ya, kita belajar, ya, yang namanya wanhar itu biarlah dia berparkir di saku. Jangan sampai dia berparkir di hati. Sorry, yang namanya kautsar, ya, yang namanya kautsar itu, ya, biarlah berparkir di saku. Cukup di saku saja. Kamu punya harta sekian, 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar, atau berapapun sampai T katakanlah. Itu biar di saku. Jangan kasih ruang sedikit pun masuk ke dalam berparkir di hatimu. Supaya perintah wanhar itu bisa kamu lakukan dengan easy going. Dengan sesuatu yang mudah gitu. Ya, sisihkan. Berapa? Ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kamu gajah, ya wanharnya gajah. Kalau kamu semut, ya wanharmu ya semut. Kelas gajah, ya kelasnya gajah. Kelas semut, ya kelasnya semut. Jangan gajah nyumbang semut, semut nyumbang gajah. Enggak begitu. Islam itu proporsional. Yang paling tahu siapa kamu, ya kamu sendiri. Jangan menipu Allah. Kalau kamu gajah, sumbangan wanharmu itu ya kelas gajah. Kalau kamu semut, sumbanganmu itu ya kelasnya semut, gitu loh. Jangan gajah ngambil kelas semut, jangan semut ngambil kelas gajah. Tidak boleh. Yang paling tahu siapa kamu ya diri kamu sendiri. Memang kagak malu kalau lu gajah nyumbangnya kelas semut. Coba sih, bangun dalam perenunganmu. Orang itu loh bukan milikmu. Dan yang maha memiliki itu hanya wanhar. Sisihkan. Pasti aku ulangi lagi. Yang namanya sisihkan itu, yang disisihkan pasti lebih kecil dari apa yang ada. Cuman walaupun begitu, kalau dia sudah masuk parkir dalam hatimu, ya kamu sulit untuk wanhar. Sulit. Hitung-hitung, gimana ya? Hitung-hitung, ya gimana ya? Hitung-hitung, gimana? Tapi kalau dia parkir cukup di sakumu, ini perintah, berikan. Ini perintah, berikan. Jadi mudah. Toh nanti yang kita bawa mati nanti ya sebetulnya bukan yang banyak itu, justru yang wanhar itu, Kak. Sementara yang banyak itu ya habisnya ya di dunia ini ya. Terserah kamu untuk beli apa, Allah juga tidak larang. Ya, kesenangan-kesenangan duniawimu silakan saja. Tapi nanti yang akan mendampingimu ketika kamu sudah game over itu justru yang wanhar itu. Cuma kan kita untuk melakukannya itu merasa berat, ya, merasa berat. Maka mampir ngombe kali ini, ya, kita belajar dari peristiwa kematiannya Moesa. Tuh nanti fotonya di tuh ya, ditampilkan. Semoga kita bisa menempatkannya menurut porsinya masing-masing. Ya. Kami merasa kehilangan, ya, ya, karena apa? Moesa itu baik, ya, dan kami mendapatkannya di dalam hati, ya, dan kita berusaha baik, ya, supaya kita ada di dalam hati saudara-saudara kita, sehingga kematian kita nanti menjadi duka bagi saudara-saudara kita. Ya, oke. Kalau kita bawa, kita transformasikan ke jabatan, ke penguasaan, kita menjadi orang kuasa, menjadi pejabat, sudahlah. Jangan pernah berpikir
jabatan itu akan kamu miliki semuanya. Dan selamanya enggak. Satu saat kamu akan kehilangan itu. Maka kalau itu tidak kamu masukkan ke dalam hati, kehilangan biasa saja. Begitu juga tentang harta. Ya, tentang harta. Cukup parkir di saku. Jangan parkir di hati. Supaya wanhar yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan begitu mudahnya. Tidak, oh berat sekali. Kok dihitung 2,5%, 1 miliar. Ya kamu jangan lihat 1 miliarnya. Kamu lihat yang tersisa berapa miliar. Kan Gusti Allah kan hanya 2,5%. Kamu jangan lihat, kalau kamu lihat miliarnya kamu serahkan, ya kamu ngeri. Banting tulang peras keringat, tiba-tiba 1 miliar dikasihkan. Ya kamu ngeri, goblok gue. Jangan lihat miliarnya. Lihat yang ditinggalkan miliar itu ada berapa miliar lagi. Kan cuma 2,5%-nya. Tapi kalau kamu tidak melihat ya, bagian yang berapa tuh? 100 diambil 2 berapa? 92. Yang 90%-an sekiannya itu nggak kamu lihat. Kamu lihat yang 2,5%-annya. Ternyata setelah dihitung yang harus kamu wanharkan itu 1 miliar. Oh, 1 miliar rek mau dikasihkan. Iya kan goblok. Kamu nggak berpikir yang ditinggalkan berapa miliar? Kan ada 90 miliaran, 90%-an lagi dari yang 1 miliar itu. Jadi jangan dilihat 1 miliarnya. Kalau 1 miliarnya kamu lihat yang ngeri. Wah, 1 miliar dikasihkan. Lihat berapa yang kamu miliki. Yang diserahkan kan cuma 1 miliar. Itu 2,5%-nya dari yang kamu miliki. Berarti kamu masih memiliki, taruhlah kalau 2% kan berarti 98%. Taruhlah kita anggap 2%. Berarti kan 98%. Ya 97-98% lah. Itu yang kamu miliki. Kalau kamu lihatnya ke sana, kamu nggak berat. Tapi kalau kamu lihatnya yang ke sini, yang sudah utuh wanharnya itu berat, bos. Berat. Ya. Berat. Karena kamu akan berpikir, gue cari setengah mampus, tiba-tiba gue kasih 1 miliar. Gitu. Berat. Jadi sebetulnya begini ya. Aku membawa kisah kematian Muesa itu untuk membangun kerangka berpikir dari segala sudut pandang. Ya. Kita memaknai arti sebuah kehilangan, ya termasuk tadi itu jabatan, harta, ya sesuatu yang kita cintai, ya, dan kita berusaha untuk berbuat baik, semoga kita dicintai, ya. Oke, aku kira mampir ngombe kali ini cukup segini aja dulu ya. Ini mau ada acara keluar dulu ya, dan semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk muhasabah, untuk anggraito, anggraito, ya. Jadi namanya itu kalau ditranslate itu artinya muhasabah, grahito itu muhasabah, ya. Untuk muhasabah kita semuanya, semoga ini bisa menyadarkan kita semua, aku dan kamu, kita sadarkan. Menjadi pertanyaan apa sih yang sudah kita beri, sementara sudah banyak yang kita terima. Apa yang sudah kita berikan untuk dakwah ini, ya. Itu dari aku, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetap memberi rasa hormat kepada saudara kita yang lain yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Salam Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, matur nuwun.